Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erin Febrina, NIM 03071181722045. Saya mahasiswi dari Teknik Geologi Angkatan 2017 kelas Indralaya. Lokasi pemetaan. Daerah penelitian atau pemetaan terletak di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Secara regional, daerah penelitian termasuk ke dalam subcekungan Jambi yang merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan dan secara tektonik merupakan cekungan belakang busur menurut De Koster tahun 1974. Kondisi kependudukan daerah pemetaan. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan petugas sensus dengan responden dan juga melalui e-sensus. Berdasarkan hasil sensus 2019, penduduk daerah Merangin berjumlah 388.928 jiwa dengan jumlah penduduk yang berada di daerah Kecamatan Renah Pembarap adalah sebanyak 12.791 jiwa. Penduduk Merangin mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu meningkat sebanyak 1,42%. Jika dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2019, maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin per kilometer adalah 51 yang berarti bahwa terdapat 51 penduduk untuk setiap kilometer persegi di wilayah Kabupaten Merangin. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Merangin adalah 105 atau lebih dari 100 yang berarti bahwa di Kabupaten Merangin jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Berikut adalah data dari jumlah penduduk di Kabupaten Merangin pada tahun 2015 sampai 2019. Dan selanjutnya itu ada data jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Merangin dan jumlah data penduduk di wilayah Kecamatan Renah Pembarap. Kondisi geomorfologi daerah pemetaan. Geomorfologi memberikan gambaran mengenai bentang alam dan proses pembentukannya. Geomorfologi didukung dengan citra udara resolusi tinggi dan visualisasi digital elevation model atau DEM yang menampilkan rona muka bumi. Pemanfaatan DEM dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis atau SIG dalam menganalisis geometri, struktur geologi, pola aliran, dan relief dengan mengevaluasi aktivitas tektonik regional. Pengamatan geomorfologi dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan bentuk tentang alam di daerah pemetaan. Pada daerah pemetaan memiliki morfometri dengan evaluasi yang berkisar antara 150 meter hingga 375 meter. Secara umum, daerah pemetaan didominasi oleh morfografi berupa dataran bergelombang, morfogenesa atau pembentukan bentuk lahan. Lokasi penelitian dikontrol oleh aliran sungai, angin, gerakan massa, morfostruktur aktif berupa kehadiran sesar naik, serta morfodinamik berupa pelapukan dan erosi. Berikut adalah peta geomorfologi dari daerah pemetaan atau penelitian. Kondisi kebencanaan daerah pemetaan. Berdasarkan perbandingan peta sebaran bahaya banjir dan bahaya tanah longsor, dapat diketahui bahwa pada lokasi penelitian, potensi bahaya banjir termasuk ke dalam klasifikasi sedang hingga tinggi, dengan indeks 0,3 sampai 1,0. Sedangkan potensi bahaya tanah longsor termasuk ke dalam klasifikasi sedang sampai tinggi, dengan indeks 0,3 sampai 0,6. Bencana banjir dapat terjadi karena pengaruh dari curah hujan dan sungai Batang Merangin, di mana sungai tersebut merupakan sungai utama pada daerah tersebut. Sedangkan tanah longsor dapat terjadi akibat pengaruh cuaca ataupun kondisi morfologi dari lokasi penelitian tersebut. Mitigasi. Mitigasi adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui penggunaan fisik maupun pengadaan dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural didefinisikan sebagai usaha pengurangan risiko yang dilakukan melalui pembangunan dan perubahan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang.
Sedangkan mitigasi non-struktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi risiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia ataupun alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Berikut ini beberapa kegiatan mitigasi bencana antara lain sebagai berikut. 1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipasi penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap pelaksanaan dan tata ruang pengelolaan lingkungan hidup. Mitigasi bencana banjir. Sebelum banjir, 1. Penataan daerah aliran sungai, 2. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir, 3. Tidak membangun bangunan di bantaran sungai, 4. Buang sampah di tempat sampah, 5. Pengerukan sungai, 6. Penghijauan hulu sungai. Mitigasi saat banjir. 1. Matikan listrik, 2. Mengungsi ke daerah yang aman, 3. Jangan berjalan di dekat dengan saluran air, 4. Hubungi instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Mitigasi setelah banjir. 1. Bersihkan rumah. 2. Siapkan air bersih dan untuk menghindari diare. 3. Waspada terhadap binatang berbisa atau penyebaran penyakit. Dan yang terakhir adalah waspada terhadap banjir susulan. Mitigasi bencana tanah longsor. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan yaitu 1. Hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman. 2. Mengurangi tindakan keterjalan lereng. 3. Terasering dengan sistem drainase berakar dalam. 4. Mendirikan bangunan berpondasi kuat. 5. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Dan yang terakhir adalah relokasi. Relokasi ini dilakukan dalam beberapa kasus. Peluang asuransi. Daerah penelitian terletak di daerah Desa Guguk, Renah Pembarap, Merangin, Jambi. Berdasarkan indeks bahaya bencana banjir pada INARIX dapat diketahui bahwa Kabupaten Merangin memiliki indeks risiko sedang sampai tinggi dengan nilai indeks 0,3 sampai 1,0 dengan 24 kecamatan terpapar dan salah satunya adalah Kecamatan Renah Pembarap. Luas bahaya 27.529 hektar. Sedangkan untuk Indeks bahaya tanah longsor pada INARIX dapat diketahui bahwa Kabupaten Merangin memiliki indeks bahaya sedang sampai tinggi dengan nilai indeks 0,3 sampai 0,6 dengan 16 kecamatan yang terpapar dan luas daerah bahaya adalah 305.961 hektar. Dalam perhitungan premi asuransi yang harus dibayarkan menggunakan rumus harga pertanggungjawaban dikali tarif premi. Berikut adalah perhitungan dari premi pada daerah pemetaan. Jadi, besar premi yang harus dibayar untuk setiap rumah berkisar antara 56.250 sampai 150.000 per bulan. Dan untuk secara keseluruhan daerah pemetaan sebesar 1.500.000 per bulan.